Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zul Ramadan dari program studi Sistem Informasi dengan nomor NIM H0721221059 akan menjelaskan sebuah penjelasan mengenai kebudayaan laut maritim, yakni salah satu suku yang terkenal di Sulawesi yaitu suku Bajo. Suku Bajo terkenal sebagai pelaut ulung. Suku Bajau atau Bajo telah lama dikenal sebagai orang-orang laut yang andal. Mereka hidup di atas dan di bawah hamparan perairan, mengapung dan menyelam di sana. Anak kecil sampai orang dewasa, mereka menguasai wilayah pesisir di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya di Desa Bajo, Bahari, Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, kehebatannya mengelana di laut lepas itu pun tak perlu diragukan lagi. Pelaut dari tanah Sulawesi ini mampu bertahan di tengah laut dalam waktu lama dengan hanya menggunakan perahu kayu serta mengendalikan rasi bintang sebagai pengganti kompas. Nah, perahu dengan sampan tak pernah lepas dari genggamannya. Mereka sang pengelana bertahan hidup itu dari laut, mencari penghasilan dari kekayaan laut, ikan, bintang laut, gurita, atau karang laut. Penghasilan dari menjadi sumber kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suku Bajo atau biasa disebut juga sebagai orang laut atau Sea Gypsy ini menyatu dengan laut. Mereka memilih tinggal di pesisir laut, jauh dari kemewahan. Rumah mereka nampak sederhana. Beberapa rumah di desa Bajo, Bahari Buton bahkan masih terbuat dari kayu, berlantai bambu dan beratap seng dan rumbia, mengapung di dasar laut dengan tiang-tiang kayu yang tertancap di laut. Nah, menurut sejarah, orang-orang suku Bajo itu berasal dari Kepulauan Sulu di wilayah Filipina, Filipina Selatan, yang hidup nomaden di lautan lepas. Perjalanan di laut lepas membawa mereka masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya di sekitar Pulau Sulawesi ratusan tahun lalu. Suku Bajo dikenal dengan kemampuan melautnya yang sangat baik. Berprofesi sebagai nelayan, orang-orang Bajo memiliki kelihayan dalam menjalankan profesi mereka. Salah satunya adalah kemampuan berenang mereka sambil menahan nafas di dalam air dengan durasi yang cukup panjang. Banyak anggota suku Bajo yang dapat menahan nafas mereka ketika menyelam, mencari ikan ataupun gurita. Kemampuan tersebut tentunya merupakan kemampuan yang sangat luar biasa. Saat ini suku Bajo sudah tentunya uh, banyak anggota suku Bajo yang dapat menahan nafas mereka ketika menyelam mencari ikan ataupun gurita. Kemampuan tersebut tentunya merupakan kemampuan yang sangat luar biasa. Saat ini suku Bajo sudah banyak membaur dengan suku-suku lainnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tak sedikit juga orang Bajo yang mendiami Pulau Papan dan menikah dengan orang lokal. Di Indonesia, suku Bajo bisa ditemui di perairan Kalimantan Timur atau Berau Bontang, Kalimantan Selatan, Kota Baru, Sulawesi Selatan, Selayar, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTB, NTT, Pulau Boleng, Seraya, Longos, Komodo, Sapaken, Sumenep, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Orang Bajo dikenal bisa lebih tahan lama menyelam di air. Mereka disebut bisa tahan sampai 13 menit di kedalaman 60 meter tanpa alat bantu nafas ataupun oksigen. Ini tentunya sangat menarik sekali. Jika tanpa alat bantu nafas, rata-rata manusia awam bisa bertahan 30 sampai 60 detik di dalam air. Rekor terlama bertahan di dalam air tanpa alat bantu napas diraih oleh penyelam asal Denmark, Stig Severinsen, yaitu 20 menit. Itu pun diraih dengan pelatihan yang rutin dan terencana. Bicara mengenai orang Bajo adalah eh, asal-usulnya yang adalah belum diketahui secara pasti. Tak hanya di Sulawesi, Indonesia, suku Bajo juga ada yang ditemukan bermukim di perairan Sabah, Malaysia, dan Tawi-Tawi, serta Mindanao, Filipina. Ada yang menyebut orang Bajo berasal dari Filipina dan ada juga yang menyebut dari Malaysia. Namun sejak berabad-abad mereka hidup di lautan secara nomaden.
Sejarawan dari UIN Raden Intan Lampung, Rahman Hamid, banyak mempublikasikan penelitiannya mengenai sejarah maritim, salah satunya membahas pengembaraan orang Bajo. Secara umum, Rahman mengatakan banyak yang menganggap asal-usul orang Bajo yaitu dari Semenanjung Malaka, lalu berimigrasi dari ke berbagai penjuru Nusantara. Namun ada juga yang mengatakan orang Bajo berasal dari Sulawesi Selatan dan menyebar ke wilayah lainnya. Dia mengaku rekam jejak orang Bajo memang belum bisa dideteksi secara pasti, namun bisa ditelusuri melalui hubungannya dengan beberapa kerajaan Nusantara seperti Kerajaan Malaka, Luwu Siang, Makassar, dan Bone. Pada masa Kerajaan Malaka, abad ke-15, bulan orang Bajo mengiringi Raja Parameswari ketika pindah dari Tumasik atau Singapura ke Muat. Saat itu orang Bajo menemukan tempat di Sungai Bertam. Sungai itu kemudian menjadi Malaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.